pencabutan pagar laut belum selesai. Silakan Komisi 2 datang ke sana, saya antar. Tangkap saya, penjarakan saya kalau saya bohong. Di Desa Kohot baru bikin sertifikat, belum diuruk, sudah ramai. Hari ini saya katakan yang sebenarnya. Atas nama Allah, Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir yang bersebelahan dengan Desa Kohot sudah diuruk. Ini tidak pernah terpublikasi. Jangan salahkan kami, rakyat yang akan mengambil sendiri hak kami. Walaupun harus keluar darah, tapi kami rela daripada kami menjadi bangsa yang terjajah dan masa depan anak cucu kami akan menjadi jongos di negeri sendiri. Dan untuk Bapak Menteri dan juga pejabat-pejabat yang terhormat, belum mulia, nama Anda akan tercatat dalam sejarah kelam Indonesia sebagai seorang pengkhianat karena nasionalis Anda dipertanyakan dan Anda kalah oleh tekanan oligarki. Tindakan administrasi yang diambil Menteri BPN dengan memberikan sanksi kepada sejumlah pejabat BPN yang ternyata sudah pensiun 2, informasi yang kami terima. Coba nalor nggak kita? Sudah pensiun dikasih sanksi. Ini saya minta juga BPN jangan membohongi rakyat. Ya KKP juga jangan membohongi rakyat. Nah kalau KKP, kami udah kirim surat Pak, nggak pernah diterima audiensi dengan KKP Menteri Sakti Wahyu Trenggono, dan kami sudah kasih tahu pelaku pemagaran yang punya proyek Pimpronya ini namanya Mandor Mehmet, kabur orangnya sekarang. Yang mendanai ini namanya Engcun alias Gojali. Gojali ini yang punya tanah hektar-hektaran yang diterbitkan BPN di NIB-nya. A Gojali, nama Cinanya Engcun, namanya A Gojali, dia juga pelaku. Kemudian siapa yang mensupervisi? Ahli Hanafi Alijaya, orangnya Aguan, udah tahu semua ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya muliakan pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Saya Hambali. 51 tahun yang lalu saya dilahirkan di Teluk Naga. Artinya tidak sedikit pun waktu saya berpindah dari Teluk Naga sampai hari ini. Saya tahu perkembangan apa yang terjadi karena saya tidak pernah merantau. Abrasi tidak pernah terjadi di Desa Kohot atau desa sekitarnya karena ada sungai Cisadane yang mengalir dari Bogor sampai ke muara Desa Kohot, membawa material lumpur, tanah, dan sebagainya hingga tidak terjadi abrasi. Jadi kalau ada kata abrasi terjadi di sana, bohong besar. Itu yang pertama. Yang kedua, pencabutan pagar laut belum selesai. Silakan Komisi 2 datang ke sana, saya antar. Tangkap saya, penjarakan saya kalau saya bohong. Di Desa Kohot baru bikin sertifikat, belum diuruk, sudah ramai. Hari ini saya katakan yang sebenarnya. Atas nama Allah, Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir yang bersebelahan dengan Desa Kohot sudah diuruk. Ini tidak pernah terpublikasi. Sungai, tanah kehutanan disertifikatkan. Dan pada hari ini juga saya ingin katakan, tidak cukup Bareskrim menentukan tersangka hanya 4 orang. Karena 2 orang selain kepala desa dan sekretaris desa itu orang yang bekerja pada seseorang. Bukan dia bekerja untuk dirinya sendiri. Artinya ada yang perintah. Kenapa harus diamputasi sampai dia? Dia ada yang suruh. Gitu Pak Ketua. Yang terakhir, saya bingung sampai hari ini. Saya ngomong di DPR RI, mohon maaf kalau memang ada anggota yang dipilih dari daerah pemilihan Tangerang Raya. Kok sampai saat ini semuanya nggak ada yang berbicara ngebela kami di sana. Dari semua partai. Kan ada Pak, semua yang terpilih Pak. Ya tidak ada yang bela kami di sini, di sana Pak. Waduh luar biasa.
Kriminalisasi terjadi, perampasan luar biasa. Bukan cuma Pak Charlie dan Bu Tin saja Pak, banyak. Saya merilis lebih dari 28, itu belum semua. Itu baru Teluk Naga dan Kosambi saja Pak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin di bulan puasa saya ingkar janji karena ternyata Bu Menu Wulandari ingin menyampaikan pimpinan. Beliau ketua Aliansi Rakyat Menggugat, kiranya berkenan. Bu Menu. Tapi kalau Bu Menu ini kelihatannya agak lebih adem ya. Oh ya, insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah perwakilan dari emak-emak. Kebetulan saya tinggal di Tangerang. Saya merasa apa yang kita alami mungkin kalau kita tidak benar-benar concern dalam hal ini, mungkin tanah kita juga akan diambil dengan alasan negara. Di sini maaf karena saya tadi melihat ada staf sus dari Menteri ATR BPN, izinkan saya untuk mengemukakan itu saya ya. Surat terbuka untuk Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia gelap, Indonesia SOS, Indonesia terancam punah. Dan itu berlaku hanya untuk rakyat Indonesia, bukan pejabat. Lihatlah, negara sedang membuat sandiwara kolosal dengan judul penyelamatan aset aguan. Satu persatu mundur, mulai dari Kejagung, Bareskrim, dan terakhir adalah Menteri ATR BPN yang batal untuk mencabut sertifikat laut milik Agung Sedayu Group. Bapak Menteri, apakah Anda tidak sadar yang Anda lakukan sama dengan menjual negara kepada asing dan berapa puluh juta penduduk Banten yang akan selamanya terzolimi dan terancam punah akibat pembatalan yang Anda buat? Sudah banyak pembuktian dan penelitian mengatakan sertifikat tersebut melanggar aturan dan mengancam ekosistem setempat. Ada apa di balik pembatalan tersebut? Dalam kasus PSN PIK 2, negara tidak pernah hadir untuk rakyat. Padahal tidak ada negara tanpa rakyat. Bila negara tidak bisa menjamin hak rakyatnya, maka jangan salahkan kami, rakyat yang akan mengambil sendiri hak kami. Walaupun harus keluar darah, tapi kami rela daripada kami menjadi bangsa yang terjajah dan masa depan anak cucu kami akan menjadi jongos di negeri sendiri. Dan untuk Bapak Menteri dan juga pejabat-pejabat yang terhormat, belum mulia, nama Anda akan tercatat dalam sejarah kelam Indonesia sebagai seorang pengkhianat karena nasionalis Anda dipertanyakan dan Anda kalah oleh tekanan oligarki. Tunggu pembalasan kami. Kami adalah rakyat yang menggugat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lebih serem sama yang ini. Masya Allah. Karena kalau emak-emak udah ngomongnya dalam itu, Iya, tajam itu. iya betul. Cukup dari tim advokasi? Saya ingin bacakan kesimpulan rekomendasi. Kesimpulan, oke. Baik. Dari berbagai fakta yang sudah kami sampaikan, kami berkesimpulan bahwa kejahatan perampasan tanah yang terjadi di wilayah Banten ini sudah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif meminjam istilah yang umum digunakan oleh MK, melibatkan pejabat dan aparat dari pusat sampai daerah. Kedua, karena itu kami merekomendasikan kepada DPR RI untuk membentuk panitia khusus untuk dalam rangka melakukan audit baik dari sisi kinerja, keuangan, juga hukum, dan kemudian melakukan proses terhadap setiap pelanggarannya. Ketiga, kami harapkan dari DPR RI memberikan rekomendasi atau tuntutan kepada pemerintah untuk segera mencabut status PSN PIK 2 dan menghentikan proyek PIK 2 sampai hasil audit nanti bicara apa. Karena hari ini proyek itu tetap jalan, pelanggaran-pelanggaran terus terjadi, dan mereka berusaha memanipulasi informasi dengan mendatangi sejumlah tokoh-tokoh untuk melegitimasi apa yang mereka lakukan, baik legitimasi hukum sampai legitimasi agama. Terakhir bicara tentang Ihyaul Mawat, menghidupkan tanah mati sebagai dalih legitimasi bahwa Aguan itu hebat secara agama Islam karena menghidupkan tanah mati. Padahal kenyataannya tidak ada 1 inci pun tanah di Banten yang masuk kategori tanah mati sebagaimana disebutkan dalam fikih Islam. Selanjutnya, usut tuntas pelanggaran hukum dan proyek PIK 2, baik pidana umumnya yang sudah jalan,
Pidana umumnya ini 363 dan 366 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Saya pastikan tidak hanya dilakukan oleh Arsin, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paguaji, Kabupaten Tangerang, tapi juga dilakukan oleh sejumlah kepala desa dan aparat desa lainnya di 6 kecamatan dan 16 desa yang ada pagar lautnya. Pidana khususnya, ini dugaan kami ada penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, baik kerugian langsung atau aset negara yang hilang, dan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Baik pejabat penyelenggara negara itu adalah pejabat atau aparat, termasuk aparat pemerintahan desa. Karena itu pidana khususnya juga harus digetok lagi, dijalankan lagi. Jangan sampai seperti Kejagung kemarin malah mundur dengan alasan yang nggak masuk akal. Kenapa? Karena Barreskrim saat ini bukan menangani Pitsus, Pidum. Artinya Pitsusnya tetap jalan. Pitsusnya juga tidak hanya mengacu pada 12B tentang ada tidaknya suap atau gratifikasi. Pitsusnya ada pada pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang 31.1999 tentang tindak pidana korupsi. Yakni apa? Korupsi, penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dalam hal ini korporasinya aguan, yang merugikan keuangan negara, baik natural uang negara maupun aset negara. Dan terakhir ada juga administrasi. Saya kira jangan sampai kita merasa bahwa tindakan administrasi yang diambil Menteri BPN dengan memberikan sanksi kepada sejumlah pejabat BPN yang ternyata sudah pensiun 2, informasi yang kami terima. Coba nalor nggak kita? Sudah pensiun dikasih sanksi. Ini saya minta juga BPN jangan membohongi rakyat. Ya KKP juga jangan membohongi rakyat. Nah kalau KKP kami udah kirim surat Pak, nggak pernah diterima audiensi dengan KKP Menteri Sakti Wahyu Trenggono, dan kami sudah kasih tahu pelaku pemagaran yang punya proyek Pimpronya ini namanya Mandor Memet, kabur orangnya sekarang. Yang mendanai ini namanya Engcun alias Gojali. Gojali ini yang punya tanah hektar-hektaran yang diterbitkan BPN di NIB-nya. A Gojali, nama Cinanya Engcun. Namanya A Gojali, dia juga pelaku. Kemudian siapa yang mensupervisi? Ali Hanafi Alijaya, orangnya aguan. Udah tahu semua ini. Cuman kita semuanya pura-pura nggak tahu atau pura-pura bodoh. Makanya di forum yang formal ini, kalau sampai ada yang pura-pura tidak tahu atau pura-pura bodoh, berarti mereka secara nyata turut serta terlibat dalam merusak kedaulatan negara dan rakyat Indonesia. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tim advokasi tadi 1,5 jam sendiri. Aliansi Rakyat Bergerak Kabupaten Sumeneb, silakan. Bapak pimpinan boleh izin sebentar? Gantian dari Sumeneb dulu. Tadi kan Ibu